dengan sendirinya adalah akan perintah oleh Tuhan aqimus salah, maka kon hanya semayang begitu perintah aqimus salah, begitu azan bedah yang semayang taturi dah waktu lon nyau urang yang hak je ibadat ke Tuhan galam layak ibadat ke Tuhan ada semayang biar nasi. Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli sadaqallahul azim. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa iyyahum sadaqallahul azim. Sidang jemaah pengajian yang terhormat, yang pertama marilah kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sesudah selang hana pertemuan selama Ramadan, insyaallah sesudah Ramadan pertemuan kembali antara tegudungku sekalian sebagai keluarga dan saudara Tuhan. Salat dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu Imam Masjid dan yang terhormat Tengku-tengku sebagai panitia dan pengurus masjid. Demikian pula yang tuan muliakan seluruh jamaah pengajian tetap di setiap malam Jumat. Adapun pengajian katanya pada malamnya adalah coba kita perhatikan sepotong kalam Allah, yaitu wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa iyyahum. Dalam ayat tersebut Allah memberi gambaran kepada kita sebagai makhluk dan hambanya. Manusia itu adalah ada dua macam cara berhadapan dan dua macam cara bekerja. Yang pertama adalah pekerjaan yang kita nunggu, kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan dan pemberian tauhid oleh Tuhan, dan yang kedua sebagai barang yang Allah meminta daripada kita sebagai hamba. Maksudnya manusia adalah dua sisi. Di satu sisi menunggu daripada Allah, dan yang kedua adalah Allah menunggu daripada kita. Bahasa lebih singkat dan lebih mudah, dua macam tuntutan. Yang pertama Allah menuntut daripada kita, dan yang kedua adalah kita mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana yang demikian, dua macam barang tersebut harus bisa kita pisah, dan harus bisa kita memang hayati. Yang harus memang kita sungguh-sungguh, dan yang kira-kira memang sungguh sekedar. Yang pertama bicara Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintah Allah buat kedanya manusia, adakala secara langsung, adakala sebagai penanggungjawab. Pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang kena taklif dengan ayat yang lain, aqimis salah, itu adalah pribadi. Ayat yang barusan katanya baca adalah sebagai orang yang tanggungjawab, wa'mur ahlaka bis salah. Kedua adalah perintah pribadi kita terima daripada Tuhan. Dan yang kedua adalah perintah pribadi untuk orang yang merupakan tanggungjawab kepada katanya.
bukan hanya sekadar melakukan perintah dan panggilan pribadi dengan gedanyo hana penuhi adalah panggilan yang secara sifat umum. Salat gedanyo lakukan tuntutan pribadi, keluarga hana padina ada peduli. Nyo galam lepas dengan ayat wa'mur ahlaka. Wa'mur ahlaka penuh mandum dalam tahayati, tetapi aqimis salah sebagai hak pribadi kalau terpenuhi. Artinya anamiat mandum dalam tempat pendidikan dan terperintah tajuk beragama di mana tempat pendidikan agama. Tetapi gedanya sebagai yang anamiat hanya melakukan ibadat salat. Nyo hanya memenuhi sebelah ayat wa'mur ahlaka bis salati. Atau yang kedua adalah kon demikian. Tetapi adalah gedanya melakukan aqimis salah. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala tetap gedanya lakukan. Tetapi apapun perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala gedanya penuhi. Sedangkan wa'mur ahlaka bis salati hana juga. Kesimpulan, yang pertama memenuhi panggilan Allah secara pribadi, dan yang kedua memenuhi panggilan Allah sebagai tuntutan dati umum. Kesimpulan, setiap rumah tangga individu pribadi manusia melakukan salat. Sebut salat adalah merupakan salah satu daripada afrad daripada barang wajib. Dengan kalimat aqimis salah, apabila Allah perintah niyu buat semayang, maka sama dengan Allah memerintahkan pula aturan untuk bisa bekerja. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan wa'mur ahlaka bis salati, Allah juga memerintahkan bagaimana kaifiat perintah. Tengku dan sidang jamaah yang terhormat, apabila Allah dalam ayat pertama niyu aqimis salah melakukan salat, tentu tak fikir dan tak ingat yang bawa siapa yang perintah dan apa yang diperintah, dan adalah tahu yang terima perintah. Sehingga dengan ayat tersebut tak kait dengan ayat yang lain, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ibadah itu adalah merupakan satu kalimat dan satu kata-kata. Kata-kata ibadah itu dirangkai dengan dua kata-kata yang lain. Yang pertama dirangkai dengan kalimat abid, dan yang kedua dirangkai dengan kalimat ma'bud, barulah di tengah-tengah kalimat ibadah. Artinya setiap kalimat yang nakil Allah Ta'ala u'budu, kamu melakukan ibadah, tentu putra yang dikategori dan entah yang kebunan ibadah. Kemudian sesudah ibadah yang diperintah oleh Tuhan, bukan hanya perintah mengikat dengan perintah, melakukan salat, melakukan zakat, melakukan haji, melakukan puasa. Kan puasa yang keperleh, tetapi orang yang melakukan puasa, setiap perintah adalah salat, na adalah musalli. Setiap orang perintah saumi, na saimi. Setiap perintah haji adalah na orang yang haji. Oleh karenanya kalau Allah Ta'ala menuntut kepada manusia sembahyang, menuntut pula kepada orang yang sembahyang, sudah dia itu abid. Sesudah Allah menuntutkan orang sembahyang, menuntut pula adalah untuk sembahyang, sudah ma'bud. Kalau demikian setiap ibadah yang kita lakukan, aturan ibadah terpenuhi, aturan abid terpenuhi, aturan ma'bud terpenuhi. Dengan macam kalimat dia balai tafawud benar tagayyur dia. Abidun kan ma'budun, ma'budun kan abidun, abidun ma'budun kan ibadatun. Kedua ulang. Urang ibadat kan ibadat. Urang ibadat kan yang terima ibadat. Urang terima ibadat dan urang yang ibadat kan ibadat. Sehingga dengan istilah demikian abid kan ma'bud. Artinya urang yang sembahyang yang ibadat kan Allah. Allah kan urang sembahyang kan Allah. Allah dan urang yang sembahyang kan sembahyang. Sama dengan sembahyang lain, urang sembahyang lain, Allah yang ma'bud yang terima sembahyang adalah lain. Hal tersebut membarusah mu'budu rabbakum, kita melakukan ibadah.
Yang pertama tamurna saw gadanyo nyak jiat ke abidun. Nyak jiat ke urang semah Tuhan. Sesudah nyak jiat ke urang semah Tuhan sawalam terkira-kira bertamaklumi yang tah ma'budun. Tah Allah Taala yang disembah. Urang semah telah terpenuhi aturan. Ma'bud Allah Taala telah kita penuhi ketentuan. Ibadah juga adalah harus terpenuhi. Karena syarat bak urang semayang kan syarat bak semayang. Syarat bak semayang dan syarat bak urang semayang kan syarat bak zat yang terima semayang nangku. Beda nangku. Syarat urang semayang dan lain bersuci ini syarat musalli. Sedangkan syarat semayang tutup aurat, menghadap kiblat, ke barat dan semuanya. Sedangkan syarat yang terima semayang adalah mukhalafah lil hawadis. Ini dengan sendirinya adalah atiakan perintah oleh Tuhan aqimius salah, maka kan hanya semayang begitu perintah aqimius salah, begitu azan bedah yang semayang taturi dah rawat lon nyau urang yang hak je ibadat ke Tuhan galam layak ibadat ke Tuhan ada semayang bianati. Kemudian sesudah rawat kalayak je ke urang semayang nyau menanya ni Tuhan galam ada tabu pi kalau ati. Urang semayang kata terpenuhi aturan, salat kata maklumi ketentuan, tapi ma'bud gelam terturi. Jamaah yang terhormat. Maka dengan karenanya setiap ibadat apapun muthapat di dalam jih adalah muthapat ilmu syariat, ilmu hakikat dan ilmu tariqat. Bahasa Aceh tak semayang hukum furu kana, hukum sufi kana, hukum tasawuf kana. Berhubung karenanya setiap ibadat tidak boleh lepas daripada aturan yang telah dia bicarakan. Seiring dengan demikian, bicara dulu satu-satu syarat abid. Sebelum kita bicara syarat ma'bud. Abid orang yang ibadat ke Tuhan. Syarat yang pertama, syarat sah salat dia muslim. Syarat sah salat dia punya akal. Syarat sah salat dia suci. Syarat sah salat dia letak pun syarat. Dalam bicara persoalan muslimin dan bicara mukmin, tentu adalah untuk sawat ditaslim kalau bicara muslim. Untuk sawat yakini iman kalau bicara mukmin. Bicara muslim katanya sebagai syarat urung semayang burung miman ngurung Islam. Apabila bicara urung Islam kesawat taslim. Ibadahnya kesawat serah. Apabila syarat kepada urung miman putra yang tak akui yang tak akui. Maka dengan sendirinya untuk sah semayang bunyo ilai muslim. Dan bunyo pula dia mukmin. Namun dan pegat pemisahan mengklaim-mengklaim merempak. Sidang jemaah yang terhormat, apabila aturan muslimin karena abad sirauriang, aturan mukminin karena abad sirauriang, lalu kemudian adalah kalengkaplah aturan sibak si abid, aturan bak ma'bud bak zat yang tukang terima harus memang termaklumi. Karena abidun kan ma'budun, ma'budun kan abidun. Allah kan urang semayang, Allah kan urang puasa, Allah kan urang janji, Allah kan urang beri zakat. Allah yang terimanya juga berbeda dengan ibadah. Allah kan semayang, Allah kan puasa, Allah kan ibadah haji. Sidang jemaah yang terhormat, garis gasa haji dapat perbedaan. Sehingga yang gekun adalah ma'bud yang sebenarnya. Zat Allah merupakan zat yang bersih daripada segala kekurangan. Makna bersih daripada kekurangan dua analisa. Sama macam bersih daripada kekurangan ubina kurang kahanali bak zatnya. Sama macam tu makna bersih daripada kekurangan bak zatnya hana kenang kurang. Sebab dengku perhati perbedaan bahasa Allah tuan. Zat Allah Ta'ala merupakan zat yang bekna sifat kekurangan. Nanti kita cari nyentah sifat kurang. Pengertian bekna sifat kurang na dua macam. Sama macam bekna sifat kurang lagi takkan bekna kuta. Bunuh melabawaki jinawa kata rah yang anak kuta.
Buno kenang menang lum kenang doi gino ke hanali hana kota. Yang gekun juga urang hana kota. Yang kedua makna hana kota gekun urang suci adalah hana kenang kota. Kan hanale kota. Hana kurang kan hanale kurang. Dalam halnya ni yang kita anggap Allah Ta'ala sebagai zat yang sempurna. Zat yang hana kurang. Apakah masih teranggap hanale kurang atau zat Allah hana kurang? Menyanggap hana le kurang ba Allah Taala kan dianggap Allah Taala zat yang hana pernah kena dengan kurang, sungguh anggapan tersebut belum sempurna. Pakan kejamanan menyanggap kabeh kurang ba Allah Taala dengan tatanzih katanya dengan tabersihkan seakan-akan sebelum katanya tanzih. Sebelum katanya pinah kurang, sebelum katanya pinah sifat lemah, seakan-akan adanya dilena pada Tuhan. Tukar katanya takuina. Dengan takuina barulah nah. Dengan takui carang barulah Allah yang alimun. Dengan takui tiga barulah Allah Ta'ala qadirun. Dengan takui ahad baru Allah Ta'ala itu sirau. Dengan takui la syarikalahu baruna Allah Ta'ala hana konsi. Dengan takui lam yalid baru Allah hanane. Menyamana makna ji gadah hana batuhan dengan sebab takui hana. Gadah kongsi ba Allah Taala dengan sebab itu kata takui hana kongsi. Gadah juga batuhan, gadah lapai batuhan karena itu kata takui juga seakan-akan adalah bersih karena dia telah dahulu kuda. Gleh adalah lebih karena kawai nak kurang. Sebelum katanya akui hana kongsi, lagi-lagi mewaham nah. Jangankan pasti ba Allah yang salah. Waham salah pada Tuhan anjir. Tiyalah tena salah anjir. Bila yang pasti ni ku. Oleh kerana yang demikian dalam dua macam bahasanya yang tercok sebagai katanya u'budu rabbakum. Yakinilah Allah Subhanahu wa taala itu zat yang hana kuta dan zat yang kamal dan jamal. Zat yang sempurna dan zat adalah yang bersih dan yang indah. Makna sempurna ke hanali kuta. Makna sempurna ke hanali kurang. Percit makna sempurna dan makna memang sempurna God hana kuta. Hana kurang. Kalau demikian Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang ma'bud yang wajib wujud. Zat Allah Ta'ala yang takuina, zat yang takuinanya hana kurang. Kan zat Allah Ta'ala yang takuina hana le kurang. Hana kurang wa Allah Ta'ala. Pakan kejat ba Allah Ta'ala hana kurang. Karena sifat kurang ba Tuhan hana. Kan pakan Allah Ta'ala hana le kurang. Karena han takuina sifat kurang ba Tuhan. Pengakuan yang kita akui bukan kita akui sehingga mengaku Allah Ta'ala ada supaya ada. Mengaku Allah tiga supaya tiga. Mengaku Allah ahad supaya satu. Bukan begini dalam bab hukum akidah. Tetapi bagaimana juga yang mestinya mengaku Allah satu karena satu. Mengaku Allah tiga karena tiga. Mengaku Allah punya ilmu karena alim. Di mana perbedaan mengaku tiga karena tiga dan mengaku tiga supaya tiga. Mengaku raya karena raya, mengaku raya supaya raya, sungguh jauh perbedaan. Kalau mengaku raya yang hakikat urangnya ke raya. Mengaku esanya tirau yang derabut gonyan kan tirau. Mengaku carang yang derabut gonyan kan carang. Yang teh yang tiga. Yang teh yang carang, yang teh yang sempurna, yang teh yang bersih, saboh zat yang bak zatnya hana kurang. Hana kurang bakri, hana lengket pun kan hana kurang. Tetapi saboh zat yang bak zatnya hana le kurang. Jino karena ka sempurna, umpama bak sira urang hana le gasian, jino ka kaya. Ngan sira urang pun kan cit urang kaya. Dua macam manusia tersebut adalah hanali gathian ka kaya. Yuh golom kaya adalah gathian. Sesudah jatuh kaya hilanglah gathian. Menyawanan kayanya adalah kuda kira. Pura kuda kayanya pikan asli.
Sesudah kagadah bodoh baru terus carang nyopikan asli. Pecik puatrai yang na bak alam semesta, bak urang ji, bak tumbuh-tumbuhan ji, bak apa saja. Puatrai yang na wujud bak manusia diberi nama adalah wujud nisbah. Wujud nisbah na memandang, carang memandang, raya memandang, lebih memandang. Bagaimana carang memandang? Mengingat karena kagadah bangai, gekun carang. Memandang karena hanali miskin, gekun kaya. Memandang karena hanali ubud, gekun urang raya. Yang draw ubud, urang nyan ke raya. Pakricit, iu athai ubud, tetap ngantai duk raya, pi ubud. Bahkan karena adalah raya tersebut, kaya tersebut, sidraw tersebut, temporer gekun. Hilang sewaktu-waktu. Contoh yang paling mudah, tuan-tuan beri gambaran. Tolong ambil saya buah bungkus barang. Tabah bungkus 1 kilo berat. Tabah bungkus 1,5 kilo berat. Tabah bungkus 2 kilo berat. Tacok satu nilai tekun antara bungkus di tengah tacok. 1 kilo lebih le nibak penan 1,5 kilo lebih le nibak 1 kilo. Menyongan 1 kilo. 1,5 kilo ni nit nibak 2 kilo. Menyongan 2 kilo. Yang drobut 1,5 kilo le nit ni. Ada pun kau jawab lain kata mentang. 1,5 kilo nyo, le tekun pun 1,5 kilo nyo, 1,5 kilo nyo nit. Menyo memandang ke 1 kilo le tekun, menyo memandang ke 2 kilo nit, yang robot nit le. Hana nama yang asli itu. Inilah nisbah. Mengingat hanale hana bak gadanyo maka na gadanyo. Mengingat hanale ngon bak gadanyo maka kun tirau. Mengingat hanale ane maka kun hanane. Tetapi yang modelnya kan urang tirau ke kun memandang karena kata ngawa ke kun tirau. Untuk terus orang lama dah ilam je keramai dah balik. Orangnya gadanyo kacarang kan carang mandang kurang pakan karena kagadah bodoh. Untuk kita bodoh lam sama dengan kembali lam gadanyo je kurang bangai. 3 orang sapu kanan, 3 orang carang, 3 orang bangai, 3 orang kaya, 3 orang ketian, 3 orang raya, 3 orang ubud nangku. Orangnya raya diangkat je kepada presiden, tinggal habis masa je ke ubud. Orangnya ubud je kurang biasa, tinggal pilih je kepada presiden je kurang raya. Sama dengan yang gok nyanyian raya ubud. Tak ke raya nisbah kana naya ubud miyu. Tak ke ubud pakri karena karaya gap sama sah. Allah Taala biayan kan. Sina jamaah yang terhormat. Allah Taala yang katakan adalah Allah Taala akbar, Allah raya banding dengan tahu, ana banding. Allah Taala alimun mengetahui apakah banding dengan tahu carang Tuhan, ana. Wa huwal ghaniyyu, Allah Taala itu zat yang kaya ketimbang dengan tahu harta, ana banding. Kalau demikian istilah banding dengan Allah Taala yang gekeun mekait. Pak kricit baru betul adalah wujud Allah wujud mutlak, enggak boleh ada kait. Makna kait hanya perbandingan. Namun 3 gena lahir pada nyawa aku. Ada di dalam pengajian, di dalam memang ceramah, di dalam beri tausiah ala kadar, antara beri aturan-aturan dan gambaran-gambaran pengertian, gedanyang lerundanyang, so awai na Tuhan ngalam aku. So awai na Tuhan dengan dunia gedanyang. Nyan menyolagi nyan mana seakan-akan na banding ku. Banding nengku. Menyuruh terjauh awai na Tuhan. Rap-rap tak kena tanya tukang jawab kita akui na banding je nengku. Tetapi baiklah jawab Tuhan penan awai Tuhan nengku. Pakricit pertanyaan dibetulin dulu. Hanjat tanyang awai na menyawai na berarti seakan-akan na perbandingan. Apakah perbandingan pada Allah ada? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau bicara Quran, bicara ilmiah katanya mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau demikian makna sawaina itu sekadar di dalam penyampaian, kan di dalam kejadian. Di dalam penyampaian, bukan dalam kejadian. Beda penyampaian, beda kejadian. Dalam penyampaian wujud sa kidam 2 bakal 20 mutakalim. Apakah Allah Taala yang puna? Allah duda baru na ilmiah. Tri bacutuk baru na 3, tri bacutuk baru na demengong, tri bacutuk baru na buat menan. Itu adalah urut di dalam penyampaian, bukan urut dalam kejadian.
Oleh kerana yang demikian, urut dalam penyampaian boleh-boleh saja, tapi baik sampai terbawa dalam penyampaian urut, dalam kejadian juga dianggap berurut. Menyemurut di dalam kejadian seakan-akan gedanya oleh bodoh, duduk bodoh ilmu. Gedanya oleh lapen, duduk bodoh juga. Awai miskin, duduk bodoh kaya. Allah Ta'ala biayan syid. Pakai yang kiyamanan, yuh galam na sapu, kira-kira galau kendega. Lian pegak dempa, baru dah kendega. Galam takalan, kira-kira akibat moden nanti pegak. Galam na Allah Ta'ala alimun. Lian takalan, baru dah kend Allah yang alim. Kalau demikian, aturan ma'bud galam na. Menyolaganya aturan yang makbul kalau nak ubudu rabbakum sama dengan syarat bak kedanya abid kana, syarat bak ibadat kana, syarat bak makbul gohna. Menyogalamna syarat bak makbul maka sama dengan salat yang kedanya lakukan, haji yang kedanya kerjakan, puasa yang kedanya bubut dan seterusnya galam timang sasaran. Inilah salah satu daripada barang yang poin pertama buno wa'mur ahlaka bis salah. Gedanya na yang nuntut oleh Tuhan dan gedanya na yang terperih bak Tuhan. Nyo termasuk barang matlub. Lam dua macamnya apakah barang yang kena jamin oleh Tuhan yang kira-kira tak habis-habis atau barang yang gelakir oleh Tuhan bak gedanya yang memang tak tunggu-tunggu. Itu satu daripada dua nak. Barang yang gelakir oleh Tuhan bak gedanya na sabah. Aqimus salah itu gelakir. Atuz zakah itu gelakir. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti itu lakaya. Kemudian kira-kira demikian seterusnya kutiba alaikumusiyam itu lakaya. Barang yang lakaya bagdanya yang memang tagulakan wate semaksimal mungkin lebih le atau barang yang kahana payah kan lakaya bagdanya yang dah menggaduh. Quran yang tuan baca wa'mur ahlaka bis salati. Allah Taala ne perintah bagdanya yu keluarga dengan sembahyang. Nyo lakaya bagdanya. Artinya usia ubud iu, usia raya bercetu iu, usia cuju iu tabe iu naku. Hanana perintah oleh Allah Taala bitim sembahyang umat kena amsa anak kata. Bitim sembahyang saudara kata. Hana yang na wa'mur ahlaka iu takai. Leuh tayu hana kerja selesai persoalan. Yang dituntut oleh Allah Taala bak kedanya adalah perintah yang dituntut, yang dituntut amar. Kan yang dituntut berjeut. Kan yang dituntut beripatih. Tetapi dengan ketentuan ji iu maksimal. Pakriban iu wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Itu Quran. Mana wastabir 'alaiha akibat tayu kadang-kadang putra risiko. Wastabir bersabarlah kamu. Akibat dua tayu galam mufhum kadang-kadang 2 bulan, 2 bulan, 2 tahun wastabir 'alaiha. Kalau demikian selama mentang hak kenanya untuk perintah kira-kira 3, 2 bulan, 2 bulan, 3 tahun, 2 tahun maksimal minimal umur 15 tahun. Wa'mur ahlaka bis salah. Sesudah wa'mur ahlaka bis salati itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala tayu, kala dempu dan hanalam jeut, kaglah kenanya, kaglah. Pakan karenanya nelakai Allah Taala. Tetapi dalam perintahnya wastabir 'alaiha. Niyu oleh Allah Ta'ala katanya kesabaran. Mufhum daripadanya putra. Mufhum dengan kalimat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Tana bak perintahnya geun. Tana bak perintahnya hantuh lagi hut. Tanda bak perintahnya kadang-kadang kan bagah merempah hasil. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu datang barang perintah, barang keperintah. Barang yang tayu perintah. Tayu kerau, hamampan. Iu bor lain, hamampan. Pinah lain, hamampan. Fitun, hanati. 2 tahun, hamampan. Sistem pertama gagal. Sistem yang kedua, kita alih. Wastabir 'alaiha. Akibat daripadanya adalah hana tapi ikut. Baik dua-dua semayangnya apa? Hana ikut pernah semayang pun hana. Baik dua-dua semayangnya apa? Hana tak pernah putra. Baik dua-dua sayang yang apa? Hana ibat dan nyok iban aku. Iyo bubut kadang-kadang dikerja laju karena kata iyo. Tetapi kena tiru bagaimana salat yang dilakukan di rumah tangga. Dia mau niru, hana tempat tiru. Bagaimana jemaah di rumah tangga? Mereka mau niru, hana tiru. Dengan sendiri wa'mur ahlaka bis salah. Kalau demikian kalimat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha bagi dua. Perintah kepada manusia, kepada umat secara umum, kepada anak secara khusus,
Secara keluarga, secara khusus, cara perintah adalah dua. Yang pertama adalah perintah dengan qauli. Yang kedua adalah perintah dengan fi'li. Bahkan yang kelima adalah perintah bil hali. Perintah bil qauli pegah sembahyang baik dengar-dengar ya. Perintah bil fi'li dia kena sembahyang, dia kena draw ke dang likut lun dia ke imam nungku. Walaupun buat tempat ramai hai pedang dia ke imam, mana mi rumah pedang je kena ke imam nungku. Biasakanlah menjadi imam, menjadi makmum. Karena bapa sebagai imam dan adalah ibu sebagai makmum. Hanjik ke imam mentetuh masjid, hanjik ke imam mentetuh melasah, hanjik ke imam pada tempat lain. Itu persoalan hanjit memang layak hanjit. Tetapi baik sampai irmah pi hanjit ke imam nungku. Syarat salah satu syarat hanjit ke imam adalah orang baikna masalah cacat. Baikna cacat dalam bacaan. Artinya orang yang dalam hansip tanggungjawab bahasa maaf nungku. Khalqi apa boleh buat kerana pegali Tuhan. Makhraj ra haruh. Berangkat kereta ubah haruh ra nungku. Maka ada kena jamaah lebu irmah dengan bapa tetap hansah nungku. Raya ubi raya carang bercarang kena sembahyang jamaah 3-2 Ar-Rahmanur Rahim berkejit hanjit nungku. Oleh kerana yang demikian, kalau sembahyang urangnya bakri sah, pribadi sah, tetapi menjadi imam hana sah. Bahkan deraga dalam cukup tetapi tanggungjawab lebih lain. Tetapi kalau kau demikian bawaan katanya, biasakan menjadi imam di rumah dan menjadi makmum ibu di belakang. Biasakan jadi imam di rumah, menjadi anak dan cucu menjadi makmum di belakang. Ini adalah wa'mur ahlaka. Kemudian dengan kaikalan cara dengan bilhal, wa berangkapat dilay sayat penang salat. Antiaka kena akhir malam kajulah malam, sebelumnya kalau kau di masjid, kadang-kadang di rumah bakri, salat dilay baru mengambil tempat untuk tidur. Dengan karena kebiasa menan baru dan demi laganyan pakan biasa haijak tikulam nya kalau bejebu niku pakai hai tem niku karena kebiasa makan sebelum pergi sekolah. Tetapi pakan tem kalau sembahyang niku karena kalau ngadanya pita kalau dah sembahyang niku maka demi juga kalau sembahyang niku. Dan yang kedua kalau rumah kadanya dia di sembahyang pakai sembahyang ikut tidak oleh mentai luayang niku. Pakai idanya pentam pernah 2 3 dengan ibu nunggu. Tapi cobalah biasa-biasa. Ini wastabinan wa'mur ahlaka bis-shalah. Jemaah yang terhormat. Sesudah demikian wa'mur ahlaka bis-shalati adalah dengan sifat hal, antikalan sikap. Siapa lebih cepat reaksi antara perintah bil lisan dengan perintah bil hal? So lebih cepat reaksi. Mutulis di dalam ilmu kaidah nunggu. Kan hadis nengku, ilmunya kaidah nengku. Halu rajulin fi alfi rajulin khairun min wa'di alfi rajulin fi rajulin. Nyan hukum mutawatir nengku. Halu rajulin fi alfi rajulin khairun min wa'di alfi rajulin fi rajulin. Sikap, bawaan, lalu akhlak sira urang, sikap katanya rumah tangga. Sikap katanya dalam desa. Sikap katanya dalam masyarakat ramai. Lalu sikap tersebut untuk ditonton oleh sabah kampung nunggu. Halu rajulin sikap sira urang jikalau oleh seribai urang. Sikap ya dilonton oleh mak, dilonton oleh anak, dilonton di cocok. Itu termasuk engkeun urang tonton lebih ramai. Sikap dalam desa ditonton oleh urang desa pada bawah kakak dan pada bawah rumah dalam desa. Sikap katanya dalam kemukiman ditonton oleh urang kemukiman. Sikap katanya dalam kecamatan ditonton oleh urang kecamatan. Sikap Rasulullah langkawan dunia ditonton oleh para sahabat sejumlah dunia anu. Dicontohi oleh sikap Rasulullah. Sidau urang dengan sikap God yang dilonton oleh seribai urang lain lebih bagai manfaat ketimbang seribai drawa orang pegah dengan babah tetapi sidrawa orang dengar nako. Dia ke guru seribai. Dia ke murid sirawa nako. Dia ke guru sirawa. Lalu dia ke murid seribai. Untuk murid seribai nya bagah terpengaruh pakri baik dengan begah nako. Baik dengan begah nako. Pakri cik
Ahli pegah nyobi nyak ke semayang ida nyobi na budah ikhlas semayang ida nyobi bianyan ante pejubu raja roile ida nyobi dah raja rawan aku ante pula lain dah pegah mungkin ida nyobi bianan itulah halul rajulin na limang nam anak lanemi irmoh ante kalan sikap ida nyob terbawalah bahasa inilah merupakan gekun termasuk adat yang berlaku. Lalu kemudian daripada Sri Bedro tu mak pegah ayah pegah abang yang karaya pi pegah. Kemudian jak orang lain bawa tetek tiga gawane pi pegah. Tapi pun yang pegahnya dia nak tetek kiban punya tirau ni depan contoh aku. Nyai kira-kira awal habis umur katanya obat dah pegah duda apa nan duda baru umpum aja ni. Ketimbang ngan tekap. Oleh karena demikian halu rajulin fi alfi rajul khairun min wa'di alfi rajul fi rajul. Kesimpulan yang tu Allah Subhanahu wa taala zat yang ba'dzatnya adalah kan kagadah kurang. Tetapi zat yang ba'dzatnya hana pernah kenang kurang. Hana kurang ba'dzatnya. Perda yang je ke kurang. Yang je ke kurang adalah itu model. Yang je ke kurang adalah itu perbandingan. Berhubungnya merupakan kekurangan laisa kamislihi syai'un. Maka menunjukkan dalam ayat tersebut bahawa Allah hana kurang. Menyo hana kurang sama dengan dua macam. Kurang sempurna. Sempurna kurang. Lenga megrak. Megrak lenga. Na hana. Hana na. Kalau memang na yang na. Hana hana. Pasti abadi na. Kalau hana yang na. Na hana. Pasti abadi hana. Ba Allah Ta'ala na yang na nyan abadi na. Ba Allah Ta'ala na yang hana nyan abadi hana naku. Yang abadi na zat Allah abadi na habis. Sifat hana ba zat Allah Ta'ala hana. Anak dan kunci ba Allah Ta'ala hana nyan habis abadi hana naku. Oleh karena yang demikian gedanyo hana kunci bisa jadi gona bisa jadi hanale. Allah la syarika lahu adalah menunjukkan fakri. Funkan Allah wujud. Allah dalam posisi wujud wajibil wujud. Dalam keadaannya Allah la syarika lahu. Kalau la syarika lahu sama dengan hana kongsi ba Allah Ta'ala. Tinggallah Allah Ta'ala tunggal dan ahad. Lanjutan daripada la syarika lahu akan berujung kepada ahad. Dengan karena takui ahad itulah memandang la syarika lahu. Sehingga menjadi dua macam bahasa yang sama tetapi adalah berlawanan. Dalam satu sisi mengakui Allah itu ahad. Dalam lain pihak, dalam kenyataan Allah Ta'ala itu nasyarik. Berhubung karena yang demikian adalah pada Allah Ta'ala. Kuasa yang wujud pada Allah Ta'ala. Itu wujud adalah zati. Kuasa yang wujud pada manusia itu adalah wujud aridhi. Makna wujud zati kan karena kagadahana terus na. Kan karena kahilang cabangai terus carang. Kan karena kagadah hubud terus raya. Tetapi wujud aridhi pakar raya karena kagadah hubud. Pakan carang karena kagadah bodoh. Pakan na karena kagadah hana. Menyamanan na Allah Ta'ala mutlak. Sedangkan na alam muqaid. Na Allah mutlak. Na alam mekait. Makna mekait dua boh kait baru alamnya na. Baru posisi na alam. Na urang, na tenang, na kaya, na raya, na megak, na barang kapun aku. Dua boh kait. Saboh daripada kaitnya gadah sama dengan dia barangnya hana. Kait yang pertama menyoba baru alam baru na. Kait yang pun bergadah hana yogalam na. Bergadah bangai yogalam carang. Yang kait pun menyontuk carang. Bergadah hubud yogalam raya. Yang menyontuk raya. Bergadah gasian untuk kaya. Menyontuk kaya. Kagadah gasian. Kagadah gasian. Preh kaya. Kagadah hubud. Gadah hubud. Preh raya. Kagadah bangai. Kagadah. Preh carang. Sudah gadah bangai. Sudah gadah hubud. Sudah gadah. Katentia abadi. Golong abadi. Tamah sabotu. Baik terus. Lawan dah lagi. Artinya kagadah hubud katruh raya. Kajik ke raya.
syarat raya dikata baik terus ubud. Kagadah bangai kata syarat, syarat baik terus bangai dikata. Kagadah kasian kata kaya, syarat baik terus kasian dikata. Inilah pengertian je. Maka katanya baru gekun urang raya ubud yo golam ji bergadah, ubud antara ji baik terus. Menyogadah ubud yo golam ji han gadah, raya barang kajian han terus. Menyo kebetulan ubud antara raya nah harapan terus, raya nyo barang kakriha abadi. Oleh kerana yang demikian cara raya megah mutipak benar mandum nyo gekun menyebab makhluk nisbah ketimbang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak. Artinya apa? Wujud Allah bukan justru sudah hilang tidak ada. Dan wujud Allah bukan dalam artian menunggu kapan datang tidak ada. Hana ne Tuhan adalah bukan karena hana liana dan pajana, tetapi adalah semuanya hana. Kalau demikian, segala sesuatu yang na pada Allah Taala itu nakan karena mengaku. Segala sesuatu yang hana pada Allah Taala hanakan karena mengaku. Kan karena tak mengaku hana, kan karena tak mengaku na. Percit yang na hana payah dia mengaku na, yang hana payah dia mengaku na. Kepercit mengaku mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, mengisbatkan af'alullah. Kepercit tulis dalam kitab nangku. Inilah pengertian nangku. Mengisbatkan bukan untuk sebut. Tapi sabit Allah kenyakna, pakricit mengisbatkan karena dia sebut. Pakan takui legdanya takui Tuhan tirawa, kenyak tirawa. Tetapi percit karena tirawa. Mengakuna Tuhan kan karena nyakna, pakan mengakuna Tuhan karena na. Sama macam tu pakan mengakuna Tuhan nyakna. Mengakuna nyakna salah. Mengakuna karena na betul. Mengaku hana nyabekna salah. Mengaku hana karena hana betul. Yonan berada yang hana ba Allah Taala ke dengan mengaku kudanya hana. Pakricit Allah wujud yang na ba Tuhan 20 sifat, yang hana ba Tuhan lawan 20 sifat. Dikadanya sebagai makhluk pakri ubudullah, gaya ibadat kepada Tuhan. Kiban mana ji? Yang na mengaku na, yang hana mengaku hana. Menyo maknanya kamatang makna la ilaha illallah biar bernoleh niku. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kembali kepada lanjutan ayat yang kana wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa iyyahum. Yang temenggaduh nyoba ada yang dibicarakan menakan rezeki pakri nahnu narzuquka ke Tuhan rezeki lu nangoi lu. Allah menjamin rezeki niku. Menyebarang yang kana pegang jaminan Allah Taala kepuhinan yang tak habis-habis. Barang yang nelakai oleh Tuhan bagdanya pakan hinan kira-kira tantang hana. Pakricit menyebarang yang nelakai oleh Tuhan tak gunakan wadah simak-simal mungkin. Tak takut dalam sip, tak takut dalam jengui, tak takut dalam pah. Barang yang kena tanggung oleh Allah Taala pakri, jika kena tanggung menaen ke sekadar menaen tak kaya nangku. Dah contoh nangku. Main bola 2 buah klub tak kaya nangku. Adapun 2 buah klub, baudong diperebut juara 1, juara 2, juara 3 nangku. Menyotan niat dengan saya menempuh sawah daripadanya mereka pu ye kepu dia mau malu-malu dah nangku. Juara 1 bijut, juara 2 bijut. Mbak orang yang juara saya main mentang, hana main dalam lapangan. Kajian drone 2 mentang lu hana ko main dalam lapangan lu pereh ye juara saya kalau hanya salah aturan nangku. Pakricit main bahasa orang main bola bola menang tepuk orang membuat juara saya nangku. Menyamanan minta rezeki lam alam karena akan tanggung oleh Tuhan lagi urung main bola karena minta juara saya. Main mesti tapi baik abi umum main nangku. Baik pakai dengan cedera, baik kingan, baik petuh-petah tu juga nangku. Artinya baik sampai abi umum minta rezeki mensemayang ham temu. Abi umum minta rezeki mengibadat ham rempok. Nyo sama dengan talit barang yang akan tanggung oleh Tuhan. Barang yang akan tanggung baik tak talit, pakricit adalah barang yang nelakai yang bid dan tunggu. Kesimpulan, rezeki manusia Allah menjamin. Kapan Allah menjamin rezeki? Sesudah wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa katsib lengkap menan baru nakun nahnu narzuquka. Lung tanggung kata.
Rezeki yang demikian adalah rezeki kita, rezeki yang madmun. Rezeki bagi dua. Na rezeki madmunun, na rezeki maksubun. Rezeki madmunun hana payah minta dengku, tak terus rumah dengku. Nya rezeki jaminan. Lagi rezeki binatang lambuh memplam. Yang mentang hinan, tetap napui payu. Ba urang na rezeki madmun, nah, kata sakit bacu na ibu kaya pun tak. Kata ke bacu tu kahana kami barang yang hantam na berakon. Kata ke bacu tu lagi raya lumpih nya nah jit. Bin hai tu rumah sakit lam jalan impu suntik. Suntik dan dalam impu kepun suntik, suntik makanan kana kadua orang nak pajubu. Nyan talake be suntik nya rezeki madun. Jadi rezeki yang lagi nyokeh yang kan tanggung oleh Allah Taala. Adapun rezeki maksud. Nyo rezeki maksud sama dengan payah nyo kamu emola nangku. Nak perle bubulu cok ia ple. Nak perle bersuum duit bini hapu nangku. Nak perle bercarang yak murnau. Nak perle syirga buat ibadat. Nak perle beraya perjuangan. Nyo kam maksud nangku. Yo nan ta pre hirmoh mentang baik yak minta tapu bentanggung oleh Tuhan bantu raya hirmoh ana pu pre nangku. Akhir payah cok regop nangku. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, oleh karena yang demikian, usahalah semaksimal mungkin tetapi atas jalan yang diridha oleh Tuhan, baik dapat habis waktu tua ibadat kepada Allah. Apakah hang itu mengejak masjid? Apakah hang itu mengejak Jumaat? Apakah hang itu membubut ibadat? Kalau memang sudah melebihi, sempat hang itu melakukan ibadat haji. Bahkan kerana demikian, paling kali baik, bahkan dalam lih pulin, paling kali baik dalam selesai pulang. Peng pulin, gelam pulin. Ujung macam tu, peng kali nak bakri, gelam pantiun aku. Hakan syarat pantiun ku derakut dan pantiun tengah baru tajak. Menyo selamat, menyo ilmu. Ada pantiun tajak, menyo memang mentang peng, menyo katin. Ada pantiun tajak, menyo mentang sehat, menyo sakit. Baik dekat, selama masih ada peluang yang kana, tolong berangkat dan tolong ibadat kepada Allah Taala. Semoga dengan jalannya demikian, InsyaAllah adalah maksimal gedanya dengan Allah sudah. Kesimpulan, gedanya adalah dengan Allah Ta'ala dua macam. Yang pertama menunggu apa yang diberikan. Yang kedua adalah dengan bersungguh apa yang diminta oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagainya penuh waktu yang lebih berat diberi dan penuh dengan keikhlasan, kehati-hatian. Dan puatan yang akan tanggung oleh Tuhan gedanya adalah tatambang sekadar. Inilah yang dipegang oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Pagi payah saja gila kelia keadaan tatanyeng tengku. Tatanyeng kan WC biasa, WC membayar dalam lagi bayar kamar mameh tengku. Lebih ni bak sekadar lihat berhajat tayudung 5 minit lang WC tentu biar hilang wajib hina apa pangadu ana tapupuhan tengku. Kenapa juga perlu ala kadar tengku. Sekadar selesai. Oleh kerana demikian, baik lalai dalam masalahnya sampai lagi urung piuh lawisi membulun-bulun hinan. Sinan mati angin, sinan tua, sinan raya, sinan lumpuh. Hana mendengar taat kepada Allah Ta'ala. Inilah sidang jamaah. Oh, kata taat, kembali kepada aturan taat syarat ba'abid, kembali kepada aturan taat syarat kepada ma'bud, kembali kepada syarat ibadat, iaitu syarat daripada ibadah. Lain macamnya memerlukan kepada ilmiah. Ilmiah adalah nijuk oleh Allah Ta'ala bukan dengan tiba-tiba dan bukan dengan cuma-cuma, tetapi ilmiah nijuk oleh Allah Ta'ala dengan usaha. Karenanya usaha sekadar maksimal dan menurut waktu yang nak. Demikian penyampaian